Universitas Terbuka menjadi pionir pendidikan jarak jauh di Indonesia. Perguruan tinggi yang berdiri sejak 1984 ini konsisten meruntuhkan batasan geografis untuk pemerataan pendidikan tinggi melalui konsep pembelajaran yang fleksibel dan mandiri. Universitas Terbuka atau UT menjadi solusi bagi generasi saat ini yang terkendala jarak, waktu, maupun biaya. Dengan jangkauan layanan di seluruh Nusantara hingga mancanegara, perguruan tinggi negeri ini ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang berada di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal. Inovasi teknologi menjadi motor utama mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam metode pembelajaran jarak jauh. UT mengintegrasikan ekosistem digital mulai dari pemanfaatan learning management system yang interaktif, aplikasi bahan ajar digital, virtual desktop, hingga pelaksanaan ujian berbasis daring. Adaptasi teknologi dirancang agar tetap ramah akses, sehingga mahasiswa dari berbagai pelosok daerah yang minim infrastruktur fisik tetap bisa berinteraksi dengan tenaga pengajar, mengakses perpustakaan digital, dan mengikuti perkuliahan dengan standar mutu akademik yang terjaga dengan baik. Itulah mengapa Universitas Terbuka mendapatkan nominasi Digital Innovation Award 2026 pada kategori Digital Innovation for Creative Industries. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen UT dalam menghadirkan inovasi pembelajaran digital yang inklusif, fleksibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan luar negeri. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mencatat jumlah mahasiswa aktif Universitas Terbuka sangat masif dan menembus angka ratusan ribu, hingga menjadikan UT sebagai perguruan tinggi dengan basis mahasiswa terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Sebaran masif program belajar jarak jauh ini didukung puluhan kantor unit UT daerah yang tersebar di berbagai provinsi. Keberadaan infrastruktur digital dan fisik tersebut membuktikan komitmen Universitas Terbuka dalam merealisasikan semboyan utamanya menjadikan akses pendidikan tinggi bagi semua orang di mana saja. Selamat siang pemirsa, bersama saya Priska Papilaya. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda, tentunya hanya di Speak After Lunch. Sebagai pelopor pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia, UT kembali meraih penghargaan Digital Innovation Award 2026. UT atau Universitas Terbuka membuktikan bahwa inovasi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui fleksibilitas belajar. Bersama saya sudah hadir Profesor Dr. Ali Muktianto, Rektor Universitas Terbuka. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Priska. Ya, Bapak boleh diceritakan sedikit tentang UT, bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana mahasiswa Indonesia, tadi sempat sebelum on kamera juga Bapak menceritakan tentang ada mahasiswa yang dari luar negeri begitu ya? Ya, alhamdulillah hari ini UT telah berusia menjelang 42 tahun dan kita melayani negeri ini sejak tahun 84 sebagai perguruan tinggi negeri ke-45. Hari ini kita melayani hampir 800.000 mahasiswa tersebar di seluruh dunia, dan tadi saya ceritakan 8.500 lebih kurang tersebar di seluruh dunia, di luar Indonesia, sisanya di dalam negeri. Begitu Mbak Priska. Ya baik, Bapak sebagai pelopor pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Indonesia, jauh sebelum masa COVID itu datang dan memaksa seluruh universitas melakukan hal yang sama, kembali Universitas Terbuka meraih penghargaan DIA kategori Digital Innovation for Creative Industries. Bagaimana tanggapan Bapak dan juga rekan-rekan mahasiswa di sana Pak? Ya, tentu saja yang pertama kami sangat bergembira dan bahagia, juga sekaligus bangga bahwa jerih payah kita selama ini menjadi pelopor pembelajaran yang berbasis digital
dengan open and distance learning, bahkan sekarang bergerak menjadi flexible and digital learning, ini mendapatkan penghargaan yang layak dari publik. Dan kami yakin penghargaan ini bukan penghargaan yang tiba-tiba. Penghargaan ini adalah cermin dari kerja keras kami dan pengakuan publik atas penghargaan ini. Tentu saja kami menyambut gembira tentang hal Bagaimana Pak mempertahankan kualitas dan juga penghargaan ini? Ya, ini selalu pertanyaan yang klasik yang selalu muncul, bagaimana mempertahankan kualitas khususnya di pendidikan jarak jauh. Betul. Kami sedari awal memang betul-betul menjaga kualitas ini, apalagi kami adalah pionir perguruan tinggi jarak jauh di Indonesia. Saat itu tidak ada di Indonesia. Maka kami mengambil standar mutu, tidak hanya standar mutu yang biasa, kami mengambil langsung dari praktek pendidikan jarak jauh di level dunia. Pertama, standar mutu kita adopsi dari praktek baik dari Asosiasi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Asia. Kemudian secara berkala 3 tahun atau 4 tahun sekali kami direview, mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi International Council for Distance Education Dunia yang berpusat di Oslo. Jadi mempertahankan kualitas ini adalah bagi kami hukumnya wajib, karena kami harus memastikan bahwa lulusan kami, mahasiswa kami menikmati layanan pendidikan dengan kualitas yang sama, dengan layanan yang sama, dan memiliki standar minimum yang sama. Kalau bicara soal universitas terbuka Pak, fleksibilitasnya kan tinggi sekali ya Pak ya. Nah, berapa rakyat Indonesia yang sudah lulus dari universitas terbuka akibat atau sebagai hasil dari fleksibilitas ini? Alumni kami tercatat saat ini mendekati atau sekitar 2,4 juta. Jadi saya suka berseloroh dengan teman-teman. Bahkan kemarin saya sampaikan ke Pak Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat, keluarga besar UT itu 20 juta Pak Menteri. Saya bilang gitu. Wah, gimana ceritanya? Saya ceritakan bahwa alumni kami 2,4 juta. Kemudian mahasiswa aktif kami 800.000, mahasiswa non aktif kami 800.000. Ya. Oh sama jumlahnya, aktif dan non aktif. Ya, karena di UT tidak mengenal drop out. Di UT mahasiswa silahkan dia masuk kapan, keluar kapan, gitu. Tapi kami punya standar mutu, masa pembelajaran harus ditempuh dalam 8 semester atau 9 semester. Ya. Kemudian mereka bisa kapan saja menyelesaikan pendidikan itu. Tentu saja yang memang sangat fokus ingin tepat waktu bisa selesai, tapi yang punya kesibukan, punya beberapa kendala lain bisa mengambil sesuai dengan komitmen mereka. Ya, bahkan kami pernah juga meluluskan mahasiswa yang seusia UT bersama anak dan cucunya. Karena memang kami mengusung salah satu temanya adalah long life education, belajar sepanjang masa, sepanjang hayat, gitu ya. Terima kasih loh Bapak sudah mendidik rakyat Indonesia yang 2 juta tadi sehingga sampai lulus, berguna di pekerjaan dan sebagainya. Nah, sebelum kita ke area kreatif Pak, membicarakan hubungan antara UT dengan hal kreatif, bisa diceritakan nggak Pak awalnya UT ini bagaimana konsepnya sampai ada UT sampai meluluskan 2 juta mahasiswa, 2,4 juta, kemudian sampai 42 tahun. Ya, waktu itu Mbak Priska, bahwa Indonesia mengalami ledakan jumlah lulusan SLTA yang sangat besar dan tidak tertampung di perguruan tinggi negeri yang berjumlah 44. Lalu Pak Presiden saat itu memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari terobosan agar masyarakat Indonesia khususnya yang tadi tidak tertampung di perguruan tinggi negeri bisa juga menikmati pendidikan tinggi negeri yang berkualitas. Maka lahirlah perguruan tinggi negeri ke-45 yang disebut dengan Universitas Terbuka. Ini sesuatu yang sangat baru saat itu ya, ketika budaya kita masih didominasi oleh budaya tutur. Sementara kita mengusung open and distance learning, jadi pendidikan jarak jauh yang kadang-kadang orang salah paham dianggap
kelas jauh. Nah, ini berbeda lagi. Pendidikan jarak jauh itu ciri khas utamanya keterpisahan antara sumber belajar dengan pembelajar, yang keterpisahan ini dimediasi oleh orang, oleh dosen, tutor dan seterusnya, kemudian oleh media, dan yang ketiga oleh bahan-bahan pembelajaran, begitu. Nah, setelah itu yang kedua lahir juga dalam rangka untuk mempercepat pemenuhan kualifikasi guru. Ya, karena waktu itu kita tahu bahwa guru mayoritas didominasi oleh lulusan SPG, ya, lulusan SLTA. Sementara kita ingin bersaing di level Asia maupun dunia, maka perlu disarjanakan. UT lahir di situ. Kemudian yang ketiga, ini memberikan kesempatan bagi siapapun masyarakat Indonesia yang menginginkan pendidikan tinggi secara lebih fleksibel dan terbuka, yang tidak dibatasi oleh usia. Ini yang menjadi menarik. Dan yang pada gilirannya adalah menyediakan akses pendidikan tinggi bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itu disebut dengan open. Jadi, ya. Baik, saya masih akan gali lebih dalam lagi terkait sistem pembelajaran di Universitas Terbuka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch bersama saya Priska Papilaya. Di segmen ini kita masih membahas terkait sistem pembelajaran di Universitas Terbuka langsung dengan rektornya langsung. Dan di sini hadir juga seorang mahasiswi Universitas Terbuka, Mbak Talita. Ya, selamat siang Mbak Talita. Siang, Kak. Ya, nanti saya akan tanya-tanya gimana sih pengalaman belajar di sana. Tapi sebelumnya Bapak, saya mau tanya dulu terkait dengan sistem pembelajaran di UT dulu dengan sekarang, ada perbedaan nggak atau konsisten seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya secara konsep dasar pembelajaran kita adalah sekali lagi distance learning. Distance learning itu konsepnya hampir sama, variasi dan perkembangannya itulah yang mengikuti perkembangan zaman. Pada awal-awal pendidikan jarak jauh itu didominasi oleh korespondensi zaman awal-awal di dunia itu, ya, surat menyurat dan seterusnya. Kemudian awal-awal berdiri UT itu didominasi oleh bahan ajar cetak yang disebut dengan buku materi pokok, yaitu modul. Diikuti juga dengan broadcast, misalkan siaran dulu kerjasama dengan TVRI dan seterusnya untuk mahasiswa bisa akses materi pembelajaran kita. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, jaringan internet mulai bagus, kita pertama kali meluncurkan yang disebut dengan tutorial elektronik. Karena mahasiswa juga perlu bantuan belajar, perlu dukungan belajar. Tidak semua mahasiswa tuntas belajar dengan bahan ajar cetak tadi, karena untuk belajar mandiri, terstruktur, terbimbing itu tidak mudah gitu. Idealnya mahasiswa UT itu kan belajar bahan ajar cetak, dia pelajari sendiri, kemudian kalau masih ada yang tidak paham, mereka bisa minta tutorial gitu ya. Tutorialnya macam-macam, mulai tutorial tatap muka, hadir di kelas gitu, kemudian kemudian kami kenalkan tutorial elektronik ya waktu itu, kemudian yang masih basisnya emailan seperti itu. Kemudian 2010-an kita mengenalkan yang disebut dengan tutorial online yang menggunakan learning management system yang sifatnya asinkronus. Jadi ada dua sebenarnya, sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu tatap muka langsung, baik fisik, luring maupun daring, itu sinkronus. Tapi yang satunya lagi adalah asinkronus. Seperti Mbak Talita ini pasti aksesnya yang learning management system yang asinkronus, yang bisa kapan saja masuk ya untuk masuk ke tutorial. Nah, disitulah Mbak Talita bisa akses ke diskusi, kemudian akses ke inisiasi, lalu mengerjakan tugas dan seterusnya di sana. Nah, itu perkembangan selanjutnya. Selain itu juga dapat masuk ke medianya UT. Misalkan kita punya UT TV, kemudian punya UT Radio, yang itu menyiarkan materi-materi pembelajaran oleh para pakarnya langsung. Saya mau tanya ke mahasiswanya langsung ini, Mbak Talita, apa sih pengalaman yang paling seru kuliah di UT? Karena kan orang mungkin berpikir ya, kalau UT jarak jauh, begitu ada kendala jarak, pengaturan waktu, komunikasi dan sebagainya. Yang serunya apa? Kalau aku di UT itu kita fleksibel.
Kita bisa kuliah, kerja maupun banyak kegiatan. Jadi kita bisa atur waktu kuliah, kerja, banyak kegiatan di luar kampus, ikut-ikut organisasi, bahkan sampai ikut ajang. Oke. Ini Mbak Talita ngambil jurusan komunikasi, betul? Iya, ilmu komunikasi. Nah, untuk jurusan ilmu komunikasi secara khusus dan secara umum di jurusan-jurusan lain, UT ini sudah membantu mendorong untuk rekan-rekan berkarya di kreatif di dunia digital belum? Sudah. Dan kebetulan aku sebagai konten kreator, Kak. Jadi itu Pas banget ya? Iya, pas banget, ngedukung banget. Dan jadi konten kreator, terus ngedukung banget aku untuk memperdalam di public relation. Itu sangat membantu di dunia kerjaan aku, di konten kreator juga. Sejauh ini ada kesulitan nggak yang dihadapi selama perkuliahan? Sudah semester 7 ya? Kalau untuk kesulitan sih nggak ada ya, Kak, karena itu gimana caranya kita ngatur waktu sendiri sih, Kak. Karena di UT ini kita benar-benar fleksibel, karena menentukan waktu untuk belajarnya kita juga gitu. Terus tuton itu ya, Kak, harus kerjain tugas itu juga ada waktunya, jadi kita harus tahu nih Tutorial online. Ya, jadi kita harus tahu nih waktu yang harus tepat itu biar kita nggak gedebak-gedebuk gitu, Kak. Diberi waktu sepekan. Iya. Per minggu itu harus selesai. Targetnya ya Pak, supaya nggak keteteran di hari lain gitu. Nah, fitur unggulannya apa Pak untuk perkuliahan di UT ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari proses pembelajaran itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah bahan utama kita, yaitu buku materi pokok tadi. Bahan ajar utama kita itu dideliver dalam 2 modus. Yang pertama adalah tercetak, jadi Mbak Talita bisa dicek nih, pasti punya bahan ajar cetak. Yang kedua adalah digital. Digital itu bisa di-download ke 2 devices, handphone atau laptop, 2 saja, dan tidak bisa di-copy kemana-mana. Kemudian yang kedua di proses pembelajaran yang tadi yang disebut dengan tutorial online. Bisa juga dengan tutorial webinar dan seterusnya. Kemudian yang bagian ketiga yaitu di assessment hasil pembelajaran, yaitu ujian akhir semester. Karena ujian akhir semester itu menentukan sekali. Dan ujian akhir semester ini sudah dideliver dalam paling tidak 2 modus utama, yaitu ujian tatap muka dan ujian online. Dan saat ini ujian online itu sangat digemari oleh mahasiswa. Karena mahasiswa di online pun itu, ujian online pun itu bisa beragam bentuk. Dia bisa ujian online yang terpusat di satu kelas atau ruang, ujian online yang diawasi oleh mesin, bahkan sekarang ini kita akan luncurkan juga ujian online yang menggunakan handphone. Bisa dari mana saja, kapan saja. Bagaimana dengan daerah-daerah yang kesulitan untuk akses internetnya, Pak? Ya. Nah, untuk daerah-daerah yang akses internetnya sulit, maka ujian tatap muka itu masih terus berlangsung. Termasuk bantuan belajarnya adalah tutorial tatap muka kita lakukan. Jadi yang teman-teman kita yang masih daerah akses internetnya sulit, tidak usah khawatir. Sepanjang mereka punya bahan ajar utama, mereka bisa melakukan ujian. Kami akan datang ke sana saat waktunya tiba ujian. Tim UT datang untuk menyelenggarakan ujian secara serentak se-Indonesia, sedunia. Waktunya harus sama kalau ujian tatap muka itu, tidak bisa berbeda. Jadi diakses di mana saja bisa, Pak ya? Bisa. Asal jadwalnya tepat. Baik. Kami masih akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch, pemirsa, dan masih bersama Profesor Dr. Ali Muktianto, Rektor Universitas Terbuka. Prof, ini bagaimana UT ini? Tadi kan Prof sudah menjelaskan tentang sistem pembelajarannya, berapa lulusannya, konsep awalnya seperti apa, dan bagaimana perjalanannya. Kalau ke depannya Indonesia ini dan global itu bicara soal teknologi dan kreativitas. Dunia kreatif begitu sangat berkembang. Bagaimana peran UT dalam 2 hal ini? Ya, menarik sekali pertanyaan Mbak Priska. Jadi UT pada saat ini adalah sekali lagi sebagai bukti negara hadir untuk masyarakat Indonesia dalam pendidikan tinggi. Bahwa negara peduli terhadap pendidikan tinggi anak bangsa. Kemarin saya baru hadir dalam salah satu seminar mengatakan bahwa salah satu ancaman kita adalah middle income trap.
Dan salah satu solusi untuk mengatasi itu adalah kapabilitas, dynamic capability dari bangsa kita. Dan mengatasi dynamic capability adalah salah satunya melalui pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu dalam rangka untuk 3 hal katanya, untuk memastikan bahwa bangsa kita bisa kembali bersaing dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Yaitu yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah relevansi. Nah, ini betul-betul sejalan dengan visi UT, yaitu menjadi pendidikan tinggi, terbuka, jarak jauh, berkualitas dunia yang bisa diakses oleh siapapun. Hari ini human capital yang dihasilkan oleh kapabilitas yang dinaikkan tadi sesungguhnya dalam rangka untuk satu hal penting, yaitu meningkatkan kemampuan adaptabilitas dan inovasi dari bangsa kita. Nah, yang didukung oleh human capital yang tangguh. UT dalam hal ini dengan fleksibilitasnya menjadi tempat pendidikan tinggi yang sangat tepat, sangat cocok dalam pandangan kami untuk insan-insan yang kreatif, yang dinamis, namun butuh fleksibilitas yang sangat tinggi. UT itu datang ke masyarakat, datang ke warga kita untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan bersamaan itu pula masyarakat Indonesia tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan masyarakatnya, dan mengembangkan bangsa kita. Termasuk tadi untuk kreatif membangun bisnis, kreatif membangun daya inovatif, dan kreatif untuk melakukan perubahan-perubahan yang kecil maupun yang besar di tingkat masyarakat maupun di tingkat bangsa kita. Oleh karena itu UT berharap ke depan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, karena memang UT sangat masif di digital learning, kami berharap kita semakin memanjakan masyarakat kita untuk menikmati pendidikan tinggi dimanapun, kapanpun, tanpa terkendala persoalan demografi ataupun geografis. Gitu. Ya, berkaitan dengan hasil dari UT sendiri ini Pak, kan tadi Bapak sebutkan 2,4 juta sudah lulus. Nah, ada target selanjutnya enggak terkait angka-angka ini Bapak? Kami seiring dengan visi besar kami 2045 menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia, kami berharap UT siap melayani 2,5 juta mahasiswa. Karena kami memang hari ini salah satu kiblat jumlah mahasiswa adalah mega university di dunia seperti Open University of China, itu mahasiswanya 4,5 juta. 4,5 juta ya, lulusannya? Mahasiswanya? 4,5 juta. Wow. Kemudian Indira Gandhi, IGNO, Indira Gandhi National Open University, itu sekitar 2,5 juta. Kemudian Allama Iqbal University di sana di Pakistan, itu juga jumlah mahasiswa 1,5 juta gitu. Dan kami memantaskan diri hari ini dan kami siap untuk melayani masyarakat kita untuk 5 tahun ini. Kami berharap tanpa harus mengambil porsi mahasiswa untuk teman-teman kita, rekan seperjuangan kita di perguruan tinggi tatap muka lainnya, kami ingin bisa melayani sampai 1 juta mahasiswa. Karena kami punya captive market nih Mbak Priska, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak memilih pendidikan tatap muka karena kendala tadi, waktu dan sebagainya, dan mereka sedang bekerja. Berkaitan dengan industri kreatif dan teknologi ya, peran UT, ada yang ingin Bapak sampaikan tidak buat generasi muda yang ingin berkarir di dunia industri kreatif tanpa harus meninggalkan bangku kuliah? Ya tentu saja saya sebagai rektor UT dan pengalaman saya di UT selama hampir 26 tahun lebih ya, saya merekomendasikan dan meyakini bahwa para pelaku industri kreatif itu sangat cocok dengan UT karena selain mereka harus menghasilkan produk-produk kreatif, baik produk yang intangible maupun tangible, kemampuan, pengetahuan, kompetensi dan kualifikasinya pun harus ditingkatkan agar tidak hanya bisa bersaing di level lokal tapi juga di level global. UT dengan visi dunianya ingin membersamai para insan kreatif ini untuk
sukses di bisnis, di kreatif, industri kreatifnya, juga sukses dalam pembelajarannya. Bagaimanapun kalau mengutip hasil diskusi dari pakar dari yang kemarin saya ikuti, mengatakan 2045 kita minimal harus punya 48 juta penduduk kita yang memiliki gelar sarjana untuk bisa bersaing kembali, untuk bisa melakukan akselerasi bersama-sama dengan negara maju seperti Cina maupun Korea. Jadi teman-teman para insan industri kreatif jangan ragu untuk bergabung dengan UT, karena UT fleksibel dan cocok dengan kesibukan Anda, dengan waktu Anda dan gaya Anda. Komitmen inovasi dari UT sendiri bagaimana? Ya, kita bahkan saya gini Mbak Priska, di era saya ini paling tidak 5 tahun ke depan, kalau orang sering mengatakan mari kita kejar masa depan, mari kita rebut masa depan, kami hari ini sedang menciptakan masa depan. Kami ingin membawa masa depan ke masa sekarang dengan pembelajaran digital yang adaptif, yang cocok untuk bangsa kita, yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dengan tentu saja kualitas yang terjamin. Itu komitmen kami. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Rektor UT, Profesor Dr. Ali Muktianto, sudah bersedia meluangkan waktu datang ke sini dan berbagi informasi terkait sistem pembelajaran UT yang mendukung industri kreatif. Semoga industri kreatif tanah air terus berinovasi dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Saya Priska Papilaya pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat Bapak untuk penghargaan yang diterima. Terima kasih.